Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berada di Keraton Kasunanan Mataram Islam di Surakarta. Hari ini kita ingin berkunjung di salah satu peninggalan klinik pengobatan ya. Ini namanya Usodo Bakti yang ada di Keraton dan sampai hari ini masih dijaga dan masih dilestarikan. Salah satu pengobatan yang hari ini masih dilestarikan adalah perawatan cedera tulang yang dikenal oleh masyarakat tua namanya dengan sangkal putung. Mari kita masuk teman-teman sekalian. Inilah salah satu penampakan di pendopo awal ya. Jadi kalau kita mau berkunjung di Keraton Mataram Islam, ini nampak depan, ini tampak depan, keraton depan masih dijaga oleh prajurit-prajurit bergodo ya. Kita akan masuk ke polikliniknya atau yang kita sebut dengan Usodo Bakti. Teman-teman sekalian, inilah salah satu poliklinik Usodo Bakti yang sampai hari ini masih dilestarikan dan masih tetap dijaga. Bahwasanya budaya-budaya pengobatan tradisional Nusantara yang sampai hari ini masih sangat relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pengobatan sangkal putung, kemudian ida-ida, kerokan, dan hari ini masih ada dan dilestarikan di Keraton Mataram Islam ini. Ini teman-teman sekalian, ini kita sebut dengan poliklinik ya. Kalau zaman dulu namanya Usodo Bakti. Nah, kita sedikit berbincang sama beliau. Ini adalah salah satu prajurit yang diamanahkan untuk menjaga tempat ini ya Pak ya. Kelestarian budaya. Jadi beliau ini adalah salah satu yang sama menjaga untuk melestarikan budaya yang ada di keraton ini ya Pak ya. Mohon izin Bapak, untuk sementara ini budaya pengobatan ini apakah masih tetap dilestarikan di keraton ini Pak? Masih ya Pak ya. Nah ini jadi teman-teman sekalian, jadi di keraton ini bukan hanya seni tari, bukan hanya pusaka, tapi juga pengobatan tradisional yang hari ini banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah pengobatan seperti sangkal sihir, sangkal bendu, sangkal putung ya. Ada juga di situ kerokan, ida-ida dan banyak sekali. Di situ juga ada namanya jampi jawi ya Pak ya. Iya. Nah, jampi jawi itu tentang apa Pak? Iya, rempah-rempah. Rempah-rempah. Seperti daun kates, seperti jahe, kencur. Nah, ini teman-teman banyak hari ini tuh Pak, masyarakat Indonesia itu salah kaprah terkait masalah bahasa jampi-jampi Pak. Nah, ini kan orang-orang mengira jampi-jampi itu kan mantra katanya ya. Padahal jampi itu sebenarnya artinya apa Pak? Jamu. Jamu nih teman-teman sekalian. Kalau bahasa pasarannya itu jamu, tapi kalau kita atur sama yang lebih tua itu bilangnya jampi. Jampi. Jadi teman-teman, ini salah satu ya kita menelisik sejarah. Jadi bahasa itu perlu kita kenalkan juga, karena kalau tidak kita kenalkan, banyak hari ini anak-anak muda itu yang salah paham Pak. Ya. Nah, dikirain jampi-jampi itu mantra. Jampi itu memang bisa diidentikan dengan mantra. Tapi kalau jampi itu artinya jamu. Gitu ya teman-teman ya. Mohon izin Pak, kalau seragam seperti ini tuh seragam apa Pak ini Pak? Ini seragam prajurit Tamtomo. Tamtomo ya. Salah satu bagian dari bergodo Pak ya. Iya betul. Ini namanya bergodo Tamtomo. Bergodo Tamtomo. Kalau bergodo Tamtomo itu dulu tugas utamanya apa Pak? Tugasnya itu mengawal raja dari belakang. Dari belakang. Yang depan itu namanya Sorogeni. Sorogeni. Kalau yang bertugas di pertempuran itu Pak? Ya Tamtomo itu nanti yang mukul mundur. Mukul mundur. Nah, jadi Pak, hari ini saya sebagai salah satu anak muda yang cinta dengan budaya, kami ingin tentunya kan kalau kita mengingat masa lalu ketika mengawal raja ini kan banyak pertempuran ya Pak. Iya. Zaman dulu kita pertempuran masih menggunakan alat-alat sederhana ya, belum seperti sekarang. Dan tentunya di situ kan banyak yang mengalami cedera seperti patah tulang
kita seperti cedera lebam, kena tusuk, dan seperti itu zaman dulu tentunya belum ada operasi ya Pak ya. Belum ada. Nah, di situ dulu dikenal selain sangkal putung namanya apa Pak? Kalau dulu Pak di keraton namanya Pak? Kalau di keraton masa sendiri dulu itu pernah dengar. Sama seperti mungkin seperti masyarakat ya, pengobatan sangkal putung itu ya. Itu Pak, terima kasih sekali. Hari ini kita nanti akan lanjut ke pustaka ya, di sebuah perpustakaan kita akan mengulik ya kitab-kitab yang dimana di situ membahas tentang budaya pengobatan Nusantara yang ada di ya Kasunanan Surakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di Keraton Kasunanan Surakarta. Dan hari ini kita berada di tepatnya ini di mana nih Pak? Surakarta. Di depan gedung apa namanya? Puri Kamansunan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mencoba nanti akan menelisik lebih jauh lagi tentang budaya pengobatan tradisional Nusantara ini yang tersimpan di Keraton Kasunanan Surakarta ini, yang tentunya kita akan lestarikan dan kita angkat kembali menjadi salah satu khasanah dan kekayaan bangsa ini yang patut kita banggakan. Dan karena hari ini teman-teman sekalian, kalau kita melihat budaya pengobatan tradisional Nusantara seperti sangkal putung yang sampai hari ini masih sangat relevan dan dipercaya masyarakat begitu manfaat dampaknya, maka hari ini teman-teman sekalian, kita sebagai anak bangsa patut untuk kembali bagaimana kita mengangkat kembali dan melestarikan kembali sebuah pengobatan budaya tradisional Indonesia ini. Gitu Pak, terima kasih. Kita akan lanjut masuk ke Sasana Pustaka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang sangat spesial dan luar biasa. Saya langsung ditemani sama Gus Ibey, Masya Allah. Hari ini kita berada di dalam keraton. Alhamdulillah kita tadi sempat ke perpustakaan, gitu ya. Kita Sasana Pustaka untuk betul-betul bagaimana kita mengangkat dan melestarikan kembali sebuah budaya pengobatan tradisional Nusantara ini yang tentunya kita tidak bisa terlepas dari sebuah sejarah yang mana berada di Keraton Mataram Islam yang tepatnya ada di Surakarta ini ya. Yang tentunya di sini kita banyak melihat ya dengan fakta-fakta dan jejak-jejak peninggalan-peninggalan yang ada di sini membuktikan bahwasanya begitu luar biasa ilmu-ilmu ya yang sudah ditinggalkan oleh para senior-senior kita, yang tentunya bukan hanya menjadi sebuah cerita, tentunya bukan hanya menjadi sebuah kenang-kenangan yang patut kita banggakan, tetapi mempunyai sebuah beban, yaitu sebagai anak bangsa, sebagai anak muda, bagaimana kita kembali menguri-uri, kembali membuka sejarah kembali, dan harus kita angkat dan kita lestarikan kembali. Nah, salah satunya di sini saya sebagai anak bangsa ini ingin mencoba bagaimana mengangkat dan melestarikan kembali budaya pengobatan yang khusus dalam sangkal putung, yang alhamdulillah tadi kita juga ketemu dengan Gus Dimong langsung, dan kemudian juga sama Abdi yang ada di Sasana Pustaka ya, gitu ya. Kita langsung, Masya Allah, terima kasih sekali sama Gusti. Ini sudah dituntut langsung spesial, ini tiada lain ya. Kita sama Gusti kita ditunjukkan beberapa sejarah-sejarah yang menunjukkan bagaimana eratnya Keraton Mataram Islam ini terkait bagaimana kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang hari ini mungkin banyak orang-orang bisa menikmati indahnya kemerdekaan, tapi lupa siapa para pejuang-pejuang yang ikut serta andil dalam mempersiapkan kemerdekaan itu. Nah, maka salah satu upaya dan bentuk ya pengabdian kita ya kepada bangsa kita, kepada leluhur-leluhur kita yang mencoba untuk mempersiapkan
kemerdekaan itu bagaimana kita mengangkat kembali salah satu warisan budaya yang tentunya bukan hanya sekedar cerita, tapi kalau kita berbicara pengobatan, budaya ini hari ini masih sangat ya dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya tadi ya yang sangkal betung. Jadi mohon doanya Gusti, saya insya Allah ya mempunyai niat ingin mengangkat kembali budaya pengobatan Indonesia ini. Amin. Untuk kita sebarluaskan dan menjadi salah satu ya upaya kita untuk tetap menjaga tadi sebuah kearifan lokal yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Amin amin. Mungkin kelaksanaan. Mungkin sedikit nasihat buat kita anak muda nih Gusti. Khususnya untuk anak muda, monggo belajar sejarah budaya kita, adat istiadat kita. Jangan sampai di era kemajuan zaman kita lupa jati diri kita sendiri siapa, kita berawal dari mana dan sebagainya. Kita itu sejarah itu jangan sampai tertinggal. Apapun sejarah itu bagian dari cikal bakal kita di masa lalu. Menjadi sekarang itu seperti apa, itu cerita-cerita itu ada di sejarah. Terus mudah-mudahan anak muda di era sekarang ini mau belajar, tidak hanya belajar budaya luar atau budaya masa kini, tapi budaya masa lalu yang mana terdapat banyak ilmu-ilmu yang bagus, ilmu-ilmu yang mana lahir yang menjadikan masa modern sekarang ini. Gitu Mas Kiri. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, jadi tetap semangat. Kita bagaimana menjadi anak bangsa ini harus bangga dan cinta terhadap bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ilustrasi, perkiraan gambaran wajah Jinun pendahulu itu seperti ini, karena kita belum menemukan gambar aslinya, lukisannya seperti apa. Kita menuju Lajeng Pakubuwono ini